Sungguh kami bersuka cita, kami bersyukur. Karena kami percaya di dalam doa pujian penyembahan yang kami naikkan, Engkau berkenan dan bertakhta di atasnya. Ini waktunya kami bersuka cita Tuhan, karena pembebasan dan pemulihan seutuhnya terjadi dalam hidup kami. Yang percaya terima pembebasan dan seutuhnya dari Tuhan bersama saya katakan. Lebih dahsyat lagi katakan. Mari berikan sorak-sorai. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah. Katakan satu hati kami, satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh, ajaib dan penuh hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Katakan. Mari melompat bagi Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja, katakan. Hanya Yesus yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Haleluya. Engkaulah Raja yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Yes, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Engkau Raja yang berjaya untuk selama-lamanya. Berikan sorak-sorai paling dahsyat bagi Dia. Sorakan haleluya. Saudara bersuka cita punya Raja yang luar biasa dalam nama Yesus. Yang bersuka cita sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik. Terima kuasa dari Tuhan. Mari lebih lagi kita bersuka cita, karena kita telah diberi kuasa oleh-Nya.
kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari semua berkata, sungguh besar berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, Sang Raja. Haleluya. Ini nyanyian umat pemenang di tempat ini Tuhan. Mari semua berkata, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Untuk apa saudara? Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa. Pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah. Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Mari melompat bagi Tuhan. Ku besar memeriksa hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, Jala Raja. Mari bertepuk tangan semuanya, sebab Raja segala Raja telah memberi kuasa kemenangan pada kita. Haleluya. Kami terima pembebasan, kami terima pemulihan yang seutuhnya bersama-Mu Tuhan. Mari semua berkata, sungguh besar Kau Tuhanku, hanya Yesus. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, Jala Raja. Mari semua berkata, sungguh besar berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, Jala Raja. Katakan, terpujilah Kau Raja, Jala Raja. Terpujilah Kau Raja, Jala Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorak yang terdahsyat, yang terbaik bagi Tuhan Raja segala Raja. Sorakan haleluya. Mari bersama-sama katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Bersama katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata,
ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku tak dapat untuk membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Jangan makin berdiri, mari kita lebih lagi menyembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku tak dapat untuk membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Jemaat sendiri dikatakan, ku sembah Kau, Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. ku sembah Kau, Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Engkau mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami pada sore hari ini. Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, Kau tunjukkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasai kami, pimpin kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok seliling kami. Tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan Yesus, Engkaulah upah kami yang sangat amat besar. Kebaikan-Mu kami terima sepanjang saat, sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, shalom saudara sekalian.
Senang sekali bertemu dengan saudara, sudah setahun tidak berjumpa kecuali Anda bertemu dengan seminar hari Sabtu kemarin. Bapak Ibu saudara sekalian, saya melihat dan saya juga percaya Bapak Ibu sudah melihat banyak sekali kegoncangan muka bumi, dan satu-satunya kitab di muka bumi yang bisa cerita mengenai kejadian ke depan dengan tepat dan pasti cuma Alkitab. Nah, sesuai dengan janji apa yang saya sampaikan pada kemarin, Anda yang hadir, Anda punya gadget, saya percaya sudah terhubung dengan internet. Anda bisa ketik saja YouTube-nya Yesus di Irak. Di video yang kemarin kita sulit untuk melihat, Anda bisa ketik saja, nanti nonton. Nanti di rumah, jangan sekarang. Nah, yuk kita lihat firman Tuhan sebentar di pertama Tesalonika kelima. Judulnya bagus, berjaga-jaga. Pertama Tesalonika yang kelima, judulnya bagus, yaitu berjaga-jaga. Saya percaya kita harus berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, nah ini saya juga, sudahlah, terjemahan ini bagus sekali, tapi kalau itu dalam bahasa Yunani Greka adalah tentang kronos dan kairos. Kronos adalah sesuatu yang penanggalan yang urut periode waktu, bulan, minggu, itu kronos. Tapi juga ada namanya kairos. Kairos itu lebih berarti mengenai sebuah waktu, soal kesempatan. Saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti apa? Pencuri waktu. Ayat berikutnya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Anda bisa membedakan antara pencuri dan perampok. Perampok tuh orangnya kelihatan, orangnya menerobos masuk, Anda bisa lihat orangnya, itu perampok. Pencuri itu beda sama perampok. Pencuri itu ada di sekeliling Anda, orangnya ada tapi Anda nggak tahu yang mana. Gak usah lihat kiri kanan, bukan pencuri. Nah, pencuri datang hanya untuk mencuri yang berharga. Pertanyaannya mudah saja pada sore malam hari ini, apakah engkau dan saya cukup berharga untuk bisa dicuri oleh, tanda kutip, oleh Tuhan? Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, Bapak Ibu gampang sekali melihat kondisi dunia ke depan kok. Ini ke depan akan semakin carut-marut kondisi dunia. Saya percaya Indonesia diberkati Tuhan. Ini dunia carut-marut. Dengan cepat saja Itali sudah korbannya 250, termasuk turis. Sampai sekarang masih ada yang reruntuhan. Ini Itali. Saya masih menunggu satu kota di muka bumi ini yang akan gempa. Dan kalau ini sampai gempa, Anda siap-siap koper, begitu aja. Kota Antioquia, kota di mana pertama kali murid-murid disebut sebagai Kristen. Kalau dilihat sampai hari ini kota ini hampir gak pernah tersentuh gempa. Soalnya Tuhan, Alkitab berkata, kalau mereka semua bilang aman dan damai, berarti kondisi dunia akan, ini kondisi begini, akan kacau balau, tiba-tiba damai aman. Begitu damai aman, Anda sudah ngerti artinya. Teruskan. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang malam atau orang kegelapan. Baiklah, jangan kita tidur seperti orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, yang mabok waktu malam. Zaman sekarang lebih kacau lagi, siang malam mabok. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, bila kita sadar, berbaju jirah iman dan kasih, berketopong pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Jadi Tuhan itu akan berjanji, dan ini sudah terjadi, Tuhan akan melalukan semua orang percaya supaya gak kena murka. Tapi Alkitab mencatat, siapa yang pakai chip akan kena murka. Selama di hotel tadi kesini, kabar masuk lagi ke gadget saya, Australia ternyata akan lebih cepat dari Amerika. Amerika menetapkan penggunaan chip itu Desember 2017, mundur 2018. Australia akan menggunakan pemakaian chip secara publik itu lebih cepat dari Amerika. Berarti Australia akan start tahun depan.
Untung kita Indonesia bukan Amerika. Kita Amriki bukan Amriko. Kita juga bukan Australia. Kita Malang, Jawa Timur, Brangwetan. Nah, terus. Tenang Bapak Ibu. Yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama dengan dia. Karena itu nasihat seorang akan lain saling membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nasihat-nasihat. Ini Paulus yang tulis, kita akan dengar nasihat beliau. Kami minta kepadamu, saya percaya Anda mau masuk surga, amin. Wah, kurang seru, mending saya pulang sekarang malam ini ke Surabaya terus ke Jakarta gimana? Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang mimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, hidup selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Bapak Ibu, saya pembicara tamu, saya tidak dapat pesan, saya habis selesai ini pulang hotel, besok baru ke Jakarta. Saya diajar dari sejak bertobat sampai hari ini untuk menghormati orang-orang ayat 12 yang bekerja keras di antara kamu, memimpin Anda dalam Tuhan dan menegur Anda. Siapa itu? Gembala. Tolong mengerti Bapak Ibu, gak gampang jadi gembala. Anda datang toh, nikmati ibadah, nikmat toh, kepiur semriming toh, terus pulang, selesai. Bila perlu pulang sebentar, ada coffee break. Kalau di sini gak ada, sore ada tadi, siang, tadi ada siang. Ya, udah gitu kalau minum gak kira-kira 4 gelas gitu. Wah, haus kok, kopi 4 kali gluk gitu. Oke. Terus pulang toh. Nah, nanti kalau datang lagi besok ibadah lagi, belum ibadah, pendetanya belum khotbah, baru masuk dari belakang sudah begini. Enggak enak yang ini bosen ini. Bapak Ibu saya mau beritahu, yang stres siapa? Gembala, Pak Aven stres. kurang ini, wah lampu terlalu terang, AC terlalu dingin. Bapak Ibu, gak gampang jadi gembala. Alkitab berkata, hormatilah. Karena apa? Dia memimpin dalam Tuhan dan menegur. Makanya Bapak Ibu ini penting. Ini Jakarta bukan Malang, gitu. Orang Malang mah baik-baik. Gitu. Jakarta tuh kadang-kadang nakal. Ya. Kalau minggu depan saya Jakarta, Malang tuh nakal, Jakarta baik, bolak-balik aja. Bapak Ibu, kita ini diajar untuk sebuah visi. Pak Niko ini, ya tadi pastor message, tiap bulan ganti, tiap bulan kasih visi. Apa tujuannya? Untuk arahnya jelas. Bapak Ibu saya ini backgroundnya dari konsultan, akuntan, analis keuangan. Saya kalau meeting dari dulu, itu pertama meeting, sudah meeting itu akan berakhir dengan baik apa tidak, ketahuan dari 10 menit pertama. Dan saya kalau meeting paling vokal, kenapa? Orang Jakarta tuh time is money, gitu. Jadi kalau meeting kelamaan, ngobrol kelamaan, paling benci saya dari dulu. Jadi kalau meeting pertama gini, kita nih mau berangkat nih, pergi jalan-jalan toh, ya kumpul sudah masa perpisahan ya kita jalan-jalan ya toh. Lah kita mau naik apa? Wah berdebat, mau naik apa? Kesel loh kadang saya. Saya bilang gini, kita tuh mau kemana? Kalau Anda mau ke Singapura, naik becak ya bisa, sengkleh semua. Tapi ya sampai gitu loh. Lah kalau Anda mau ke Singapura, ya naiklah pesawat. Ke Surabaya bisa jalan darat, bisa udara, pilih. Nah, tapi kalau dari sini Anda mau pergi ke Hotel Savana, jangan naik pesawat, naik burung aja, terbang. Nah, jadi kita tuh mau bagaimana kondisinya tergantung mau kemana. Bapak Ibu kan ribut, aku pakai baju apa ya? Rewel aja di rumah tuh. Saya kalau anak saya ribut, mami aku baju apa? Saya bilang, sayang, kita mau kemana? Gereja papi. Sudah tahu bajunya? Ya sudah, gak usah tanya mami. Itu bajunya apa? Mau kemana kita? Mau ke pantai, saya bilang. Tahu toh, pakai jas lengkap ke pantai, saya bilang. Biar gosong semuanya. Kemeringet toh. Jadi kita tuh mau pakai apa tergantung mau kemana. Nah beliau kan kasih visi tiap bulan. Saya percaya bahwa ini visi seluruh dalam pengembalaan dikasih. Supaya apa? Ngerti nih gereja mau kemana. Mungkin ada yang imannya kuat. Jalan kok kesuwen loh, aku mau duluan ya. Yang penting itu ngerti mau kemana. Nah Jakarta banyak nakal. Ayah ngomong gini sama saya, apa itu GBI? Nyembah doang. Udah gitu bahasanya lama, bahasanya kesuwen. Atau jadi nggak nambah-nambah nih apa? Udah gitu khotbahnya cetek, nyembah aja. Tapi tiap kritiknya keras, tiap minggu datang.
Itu persis orang makan bakmi itu. Bakmi nggak enak apa nih? Bungkus 3 ya. Ini baksonya kurang daging, bakso kuahnya jangan lupa. Pangsit kok lembek, pangsitnya 3 porsi ya. Bungkus jangan lupa, tambah 1 makan sini. Bapak Ibu, ada satu hal yang unik. Menjelang waktu akhir ini, kita diminta untuk first thing first. Yang penting apa? Alkitab mengajar kita. Tadi pagi saya baca di tempat ini, di Savana, Suropati 1, Suropati 2, cerita mengenai yang Tuhan kenan itu apa sih sebenarnya? Daud, saya udah pernah cerita, Daud itu hidupnya gak baik-baik amat. Tapi kenapa Tuhan suka sama Daud? Salah satunya apa? Dia kalau nyembah Tuhan dulu, zaman dulu nyembah, raja gak boleh nyembah Tuhan nari-nari, itu gak boleh. Daud orang pertama, depan Tuhan nari-nari, harusnya mati, tapi gak mati, berarti Tuhan suka. Kita diajar dalam DNA, wadahin, RTOD, Restoration of the Tabernacle of David, restorasi pondok Daud. Jadi apa dikit nyembah, apa dikit nyembah. Wis pakai gayanya Abraham sama Daud itu. Saya kalau ada problem hidup, istri saya kadang-kadang bisa nerima, kadang tidak, karena kekuatan dia kan beda sama saya. Ada yang saya harus cerita penuh, ada yang saya harus tunda ceritanya. Dan kalau saya sudah berat sekali, di belakang rumah saya tuh langit terbuka. Saya keluar malam, tarik kursi. Inget opung Abraham sama opung Daud. Langsung angkat tangan. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu, ku jatuh tersungkur. Ya enggak deprok enggak. Di bawah kakimu, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Berapa kita percaya kekuatan Tuhan datang? Nah, ini kekuatan seperti ini kita harus lakukan, gitu ya. Nah, saudara Tuhan teruskan. Supaya menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Karena tanggung jawabnya gembala itu berat loh. Jadi ini Pak Fen juga stres nih, deng gitu. Berat tanggung jawabnya. Karena Tuhan yang memberikan anugerah. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegur yang hidup gak tertib. Waduh, yang gak tertib gitu. Hibur yang tawar hati, yang hidup gak tertib harus ditegur. Yang kalau habis ibadah langsung ngabisin ransum di belakang, gitu. Yang gak kebagian, ditegur, gak apa-apa. Bro, jangan banyak-banyak bro. Tapi tampungan saya banyak. Oh, kalau gitu bikin kopi sak dandang situ. Coba. Hibur yang tawar, orang tuh kebutuhan tuh banyak. Kebutuhan banyak. 3. Bela yang lemah, orang lemah harus dibela. Sabar terhadap semua orang. Nah, ini kok sepi ya? Halo? Perhatikan supaya jangan ada orang membalas jahat dengan yang jahat. Usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua. 16 sama-sama. Bersukacita senang. Nah, jadi harus bersukacita. Tipe Kristen itu sukacita, senyum. Bapak Ibu, yang namanya Abraham itu anaknya 8. Jangan dibantah dulu, 8 loh ini. Istri berapa? Don't try this at home. Istri pertama Sarah, istri kedua Hagar, 3 Ketura. Dari istri pertama Sarah dia dapat anak nomor 2 namanya Ishak. Dari istri yang kedua Hagar justru dia mendapat anak yang pertama namanya Ismail. Selebihnya dari Ketura. Nah, Abraham tuh punya 2 anak. Saya mau tanya, Abraham itu orang beriman bukan? Bapak orang beriman toh? Nah, kalau bapaknya beriman, saya mau tanya, 2 anak ini dididik dengan cara beriman bukan? Ya, jadi tolong ngerti, ini 2 anak ini didikannya iman semua ini. Gaya Abraham nih dua-duanya. Jangan bilang, oh yang Ishak ngetop didikannya, yang sono kagak, nggak bisa. Dua-duanya didikan iman. Yang 2 ini namanya keren, Ismail sama Ishak. Kalau saya mau tanya, Anda punya anak laki-laki, mau kasih nama apa? Ismail apa Ishak? Loh, kenapa? Nah, saya mau tanya, Ismail bahasa Ibrani apa bahasa Arab? Loh, Abraham orang Ibrani toh? Itu anaknya apa? Jangan kayak orang Malang. Itu ngomong, lah kan piye? Wah, Jawa. Anaknya Jonathan George Jefferson Winoto Projo. Nah, itu aneh. Bapaknya Jawa, anaknya bule namanya. Abraham tidak pakai begitu. Saya mau tanya, Ismail nama apa? Ibrani apa Arab? Ibrani. Ismail, Ish manusia, Sema mendengar, El Elohim. Ismail, manusia mendengarkan Allah. Keren namanya. Makanya jelas keturunannya.
serius mendengarkan. Serius, mendengarkan, serius. Ishak artinya tertawa. Tahu keturunannya? Lah ini. Kagak pernah serius, bersuka cita. Amin. Lihat kiri kanan, ini keturunan Ishak nih katanya. Yang diem, nggak pernah ketawa, ini keturunannya serius. Nah itu. Tapi enggak apa-apa, sama-sama dengan Abraham kok. Terus, tetaplah berdoa. Bukan berdosa lo ya. Ini salah, nggak usah beda satu huruf, repot ini. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi ngucap bukan karena musuh kita jatuh, syukur, bukan. Mengucap syukur, bukan syukur. 19. Jangan, Bapak Ibu, saya mau kasih tips. Milih gereja. Bapak Ibu mau bilang bahwa ibadah Suropati paling bagus? Tidak. Anda mau bilang gereja A paling bagus? Tidak. Tidak ada gereja yang bagus sempurna. Setiap orang, tidak ada tempat yang baik untuk bisa memenuhi pendapat semua orang. Tidak ada. Contoh. Kalau Anda jenis pohon cabai, Anda bertumbuh besar itu kalau tempatnya panas. Tapi kalau Anda kelengkeng, taruh panas, harus tempatnya yang dingin. Bapak Ibu, kalau ditanya, saya di Jakarta gereja itu banyak. Kenapa kok saya ikut gereja ini? Kita pakai itu. Jawabannya gampang. Bukan yang paling bagus, tapi Tuhan taruh sini paling cocok sama pertumbuhan saya. Nangkep ya? Makanya hati-hati yang namanya muter-muter. GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Itu belum berbahaya. Paling berbahaya GKMKI, Gereja Kelenteng Masjid Kuburan Indonesia. Nah itu dia. Jangan pada ngamroh. Yang penting Anda terserah mau ibadah di mana. Yang penting berapi-api. Halo? Wes balik wae iki. Dan jangan anggap rendah apa nubuat. Oh ini nubuat kali. Oh nubuat harus diuji. Uji segala sesuatu dan pegang yang jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Itu adalah pesan bagaimana berjaga-jaga menjelang Tuhan datang menjemput kita. Bapak Ibu, seluruh persiapan Tuhan mau datang itu sudah lengkap semuanya. Dan Tuhan membiarkan tanda kutip. Beberapa orang yang berusaha menentang Tuhan dibiarkan untuk menyiapkan semua perlengkapannya. Satu hari atau mereka gagal, mereka sedang mengenapi firman Tuhan. Tadi malam kita membahas, itu yang namanya ada meterai toh, ada sakakala toh. Kalau Anda membaca sakakala 1, 2, 3, 4, 5, itu isinya adalah sebuah benda besar berapi masuk ke bumi. Dus gitu. Pertanyaannya, kita nih bumi sudah berapa tahun ini? Bumi diciptakan sampai sekarang. Itu nggak pernah ada benda besar masuk. Paling ya kecil-kecil namanya meteor. Terus kalau meteornya tersisa dibikin keris empu gandring gitu loh. Bapak Ibu ngerti empu gandring itu kan bikin keris dari meteor. Makanya lama atau nunggu meteornya. Makanya Ken Arok kesel terus ditusuk. Saya nggak usah cerita, Anda memang dari daerah situ kan. Lo kan ini daerah Malang, Singosari. Nah, ini mereka sedang mempersiapkan sebuah alat yang tujuannya untuk menjadikan black hole. Dan ini kalau sampai meleset, saya mau beritahu, benda luar bisa masuk. Coba saya Tuhan, teruskan. Kita perlu jaga-jaga hari-hari ini. Pak, daripada Bapak cerita panjang lebar, sudahlah gini saja. Bapak kasih daftar sama saya. Jenis orang dan kegiatan apa yang bisa membuat kita nggak ketemu Tuhan dan tidak ke sorga. Daripada ke sorga harus A, B, C, D. Ada 10 langkah ke sorga, A, B, C, D. Kelamaan Pak, gini aja. Berikan daftar yang kalau nggak ke sorga apa pakai apa? Kita lihat Wahyu 22. Wahyu terakhir 22. Siapa di sini nama Wahyu Siombing? Enggak ada, Wahyu. Wahyu Ti? Oke, Wagimin, enggak ada. Wahyu 22 ayat 14. Saya akan mulai dengan ini. Wahyu 22 ayat 14. Dunia sedang berjalan tepat seperti yang firman katakan. Saya pernah seminarkan di tempat ini 2012-2013 mengenai Raja Utara, Raja Selatan, Raja Timur yang akan bangkit bersama Antikris. Daftar Raja Utara adalah salah satunya adalah Rusia, Libya, Iran, Bet Togarma, Turki. Tapi sejak perang dengan ISIS di Suriah, di mana Turki menembak jetnya
Rusia, hubungan Putin sama Erdogan pisah. Waktu saya melihat kondisi itu, saya sedih bukan main. Kenapa? Karena akhir zaman mencatat yang namanya Turki sama Rusia harus bekerja sama. Tapi ternyata akhir tahun lalu Turki sama Rusia pecah kongsi. Aduh Tuhan, saya baru senang bukan main 2 minggu yang lalu pada hari Rabu, 2 minggu yang lalu. Putin dan Erdogan salaman. Erdogan meminta maaf dan Putin memberi maaf dan mereka salaman. Sejak hari itu Turki dan Rusia teman dekat. Alkitab gak pernah salah. Pas saya baca, lega. Kenapa? Pendeta akhir zaman model kayak saya ini hobinya cepat selesai. Bila perlu nanti jam 12 kan, bila perlu begitu. Saya harap jemaat juga sudah siap. Amin. Wis Bapak pulang aja Pak, serem kami. 14, berbagailah mereka yang membasuh jubahnya, mereka memperoleh hak. Hak loh, memperoleh hak. Bukan hak guna bangunan, tapi hak atas pohon-pohon kehidupan. Ternyata pohon kehidupan gak cuma satu. Ada pohon-pohon kehidupan. Ingat, yang namanya Adam sama Oma Hawa, saya pastikan Bapak Ibu sudah lama ya, bahwa Adam sama Hawa keturunan Chinese sudah tahu ya? Oh belum tahu, namanya Adam sama Ahwa. Ada yang bilang, oh gitu, dicatat lagi. Oh, jaga sembung bawa, kalau nggak nyambung cok. Pohon kehidupan itu beberapa dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota. Teruskan, sama-sama dibaca. Tetapi dan orang-orang penyembah-penyembah dan yang melakukannya tinggal di daftar orang yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, nggak bakal ketemu Tuhan. Nomor 1, loh kok anjing-anjing Pak? Lah kan orang Pak? Iya orang. Loh kok anjing? Waduh, nah ini ribut nih. Gini Bapak Ibu, saya mau cerita sebentar soal anjing-anjing. Ini kalau di shoot gini nanti disensor. Tit. Daftar yang nggak masuk pertama, tit gitu. Bapak Ibu, orang Yahudi merasa diri sebagai bangsa kelas 1. Karena mereka tahu mereka mendapat perintah dari Tuhan yang hidup. Orang Yahudi itu menganggap bangsa di luar Yahudi sebagai bangsa kafir, bahkan disamakan dengan anjing. Pak, tapi saya kalau ke sana Pak, saya diterima dengan baik. Iya, Anda bawa dolar. Kalau enggak bahaya Anda. Orang Yahudi nggak anggap bangsa lain, bangsa mereka dianggap sebagai bangsa pilihan Tuhan dan mereka bangga luar biasa. Ini yang menarik. Orang Yahudi itu anggap bangsa lain, itu tanda kutip bangsa anjing. Bangsa yang bawa karapnya sendiri. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Musa pernah mengutus 12 pengintai pergi masuk tanah Kanaan. 12 pulang toh. Yang 2 bawa berita positif. Siapa itu? Joshua sama Kaleb. Tuhan bisa pakai Joshua atau bisa pakai Kaleb. Joshua itu jelas dari keluarga Ningrat. Joshua itu artinya keselamatan. Kalau orang Malang namanya selamat. Sugeng, Peng'an kalau orang Chinese. Sama. Nah, Kaleb itu pasti bukan orang Ningrat. Dan yang 10 bawa berita negatif, rumor murahan, gaya infotainment. Itu habis sama Tuhan. Kaleb itu, nama Kaleb itu diambil dari 2 arti. Arti nama Kaleb itu anjing. Diam semua. Waduh Pak, anak saya namanya Kaleb. Jangan khawatir, tambahkan belakangnya, Kaleb bertobat wan. Soalnya Tuhan. Kata Kaleb diambil dari 2 kata, yaitu Kolef dan Kelef. Bukan kelek loh ya. Kolef sama Kelef. Kelef itu artinya anjing. Kolef artinya sepenuh hati atau full hearted. Sepenuh hati. Tapi tolong jangan artikan sepenuh hati. Bahasa slang, bahasa sehari-harinya bukan sepenuh hati. Bukan dibawa oleh hatinya sendiri. Jadi bukan sepenuh hati. Dibawa, didrive, dimotivasi oleh hatinya sendiri. Bahasa Malangnya, bawa karepe dhewe. Nah itu dia. Nah, orang-orang di luar Yahudi dianggap sebagai bangsa yang tidak punya hukum, tidak punya rencana Tuhan, tidak punya tuntunan Tuhan. Liar hidupnya, ya kadang-kadang kalau mau kesana, mau kesini, suka-suka udelnya sendiri. Dan mereka menganggap bangsa itu sebagai bangsa, tanda kutip, anjing. Masih ingat gak Tuhan bisa bikin pemulihan dalam peristiwa di mana ada perempuan Sidon? Tuhan lagi diam, datang perempuan nangis-nangis. Tuhan, berbelas kasihanlah, anakku sakit mau mati. Tuhan berkata,
tidaklah pantas memberikan roti kepada anjing. Masih ingat ya? Dan perempuan itu menjawab dengan jelas, benar Tuan. Berarti perempuan itu nganggap dirinya apa? Anjing. Ini kalau Anda pulang, ditanya sama orang rumah, tadi berarti khotbah apa? Peranjingan. Jadi, gak pantas ngasih kepada anjing. Tapi anjing juga berhak makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuan. Artinya apa? Aku gak butuh roti, remah cukup. Yesus terbelalak dan menjawab, onde mande. Besar imanmu Ci, pulang Suropati, anakmu sembuh. Saudara Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa dipanggil anjing? Bahasa anjing itu ada dua macam. Jadi bilang, oh Tuhan kok kasar banget dia ngomongnya. Nah ini kalau ada orang Suropati ketemu saya, Pak doain Pak. Enggak pantas doain anjing, Anda pasti lapor ke sinode. Waktu Tuhan ngomong anjing kepada perempuan ini, ada dua kata dipakai. Kata anjing dalam bahasa Yunani Greka ditulis dengan dua kata. Yang pertama kuon. Bapak Ibu, Anda jemaat Suropati, Anda harus mengerti bahwa Anda berada dalam pengembalaan yang di Bandung itu namanya Rayon 2 Sukawarna. Dan terkenalnya salah satu ikon yang Tuhan tentukan adalah bahkan sebelum gereja mereka berdiri, tempat ini berdiri lebih dulu. Namanya Proskuneo. Proskuneo itu bukan sekolah musik dan doa, itu sekolah karakter. Dulu saya pikir sekolah musik sama doa. Saya tanya sama gembala sidang Anda Pak David Cakra, Pak, ini sekolah musik? Oh bukan, ini sekolah karakter. Musik dan doa itu penjurusan mereka sambil belajar karakter diarahkan banyak menyembah dan memuji. Pantesan di sana bangun pagi nggak ada air anget ya. Jiper semua yang mau ke sana. Orang Bandung itu dingin, mandi air dingin sudah biasa, lawannya orang Malang. Dinginnya bukan main. Saudara saya Tuhan. Jadi proskuneo, pros itu mendekat. Kuneo itu kuon itu anjing. Proskuneo seperti anjing mendekat dan menjilat tangan tuannya. Makanya Anda akan mendengar orang Katolik itu punya ordo namanya Dominicans. Dominicans, Domini itu my God, Tuhanku. Canis itu anjing. Ordo itu mengatakan kami ini adalah anjing-anjingnya Tuhan. Artinya apa? Pelayan Tuhan yang sangat tunduk sama Tuhan. Pertama, kuon. Anjing kuon itu adalah anjing geladak pinggir yang suka rebutan tulang itu. Kuon. Tapi waktu Yesus menyebut perempuan ini, Sidon ini, dia nggak pakai kata kuon. Dia cuma bilang gini, nggak pantas ngasih roti sama anjing. Tapi perempuan tuh bilang gini, benar Tuan, tapi anjing boleh terima remah di bawah meja. Berarti anjingnya bukan anjing luar, anjing yang di bawah meja. Nah anjing di bawah meja itu ada kedua, namanya kunarion, itu anjing peliharaan. Papi, papi itu bukan papi daddy loh, bukan. P-U-P-P-Y, papi, anjing kecil. Saya percaya Anda suka pelihara anjing di rumah. Dan anjing kalau dipelihara di rumah itu lebih daripada orang tuh. Dikuncir, kasih baju setengah, kasih kacamata, kasih topi, stres anjingnya. Iya toh? Saya waktu dulu masih kecil, saya pelihara herder. Doberman. Doberman saya tingginya segini. Moncongnya segini. Itu kaki paha Anda cekrek sekali, langsung sengkleh di jalan. Kuat deh. Kuping naik. Wah, kuat deh. Doberman. Bapaknya juara dunia. Anda tahu makannya dari kecil. Gak ada dog food. Nasi, bayam, wortel, daging sapi. Waduh, ini belum ada rawon nguling nih. Kalau ada kasih rawon nguling gitu. Itu makan daging sapi tiap hari, mami saya ngamuk loh. Wah, anjingku makan daging sapi tiap hari, sehat. Aku aja nggak makan daging tiap hari. Enak-enak anjing. Ya gimana mam? Sudah mulai besok nggak usah pakai daging. Wortel, bayam sama nasi. Ya buta toh mam. Wah, anjing tiap hari makan sayur ya lemes toh. Saudara Tuhan. Anjing rumah itu dipelihara bagus sekali. Wah itu anjing rumah luar biasa disayang. Nah Tuhan sebut perempuan kunarion. Wah luar biasa ya. Untuk bilang apa? Untuk kasih orang Yahudi. Kamu sebut bangsa di luar Sidon itu bangsa anjing. Ya, tapi kalau mereka mau tunduk di bawah meja menjadi anjing peliharaan, mereka berhak mendapat kesembuhan yang sama dengan engkau. Wah orang Yahudi stres banget mendengar begitu. Nomor 1, daftar yang gak boleh masuk surga. Anjing-anjing, siapa itu? Orang yang bawa karep hatinya sendiri.
Mau kawin-kawin, mau cerai-cerai, mau makan duit, karepe sendiri enggak ada urusan, tidak tunduk pada firman. Di hadapan Tuhan itu setara dengan antit. Nah itu. Oh jadi terus ke. Enggak enak direkam iki. Satu. Orang yang bawa karepnya sendiri, hidupnya terserah, enggak pakai urusan Tuhan. Mau apa, lakukan apa, bawa dorongan hatinya. Full hearted dalam arti negatif, yaitu bawa karepnya sendiri. Tuhan bilang, daftar nomor 1, tidak akan masuk kerajaan sorga. Saya percaya yang model begini, kagak hadir di sini. Halo? Amin. Ngomong amin angelnya. 2. Tukang-tukang Pak, boro-boro sihir. Saya itu Pak, bengkokan yang namanya sendoknya enggak bisa Pak. Cuma bisa 1, membelah mangkok soto. Nyendok. Tukang sihir itu dalam bahasa asli yang dipakai di ayat ini adalah farmakea. Farmakea itu adalah kata yang diambil dari akar kata untuk kata farmasi, alias obat-obatan drugs. Yang enggak masuk ke sorga itu pertama adalah orang-orang yang hidupnya enggak ikut hukum Tuhan, bawa karepnya sendiri. Kedua, yang terikat dengan obat-obatan. Indonesia penuh anugerah Tuhan, saya mau beritahu. Belas kasihan besar. Ada tahu Filipina? Sudah dengar Filipina ya? Presidennya namanya Duterte. Sejak menjabat sampai hari ini, Anda hitung sudah berapa yang meninggal? Pengedar, pengguna, tembak di tempat tanpa pengadilan. Dar-der-dor langsung di pinggir jalan. Untuk membuat kosong penjara. Mengerikan sekali. PBB sampai marah. Nomor 2, drugs, terikat. Kadang-kadang sampai hari ini terikat bukan cuma pakai drugs. Banyak orang terikat dengan kebiasaan hidupnya. Tukang sihir. Sihir itu halusinasi. Jadi gara-gara waktu dia makan obat, halusinasi. Tersihir gitu bawaannya. Ini yang terikat dengan yang namanya drugs, termasuk obat-obatan, termasuk alkohol. Saya percaya ini tahun pembebasan seutuhnya. Saya mendengar banyak kesaksian orang terikat seperti ini dipulihkan. Dan saya percaya kalau Tuhan pernah pulihkan orang lain, Tuhan akan pulihkan sekali lagi. Nomor 2, tukang sihir yang terikat drugs. Zaman sekarang bukan cuma drugs, hobi termasuk. Termasuk terikat dengan banyak hal yang buruk dalam kehidupannya. Termasuk. Nomor 3. Orang sundal. Waduh Pak, sundal ya ndak toh. Gitu. Kok minta Bapak 10. Wah ini bukan sundal, sundel, bolong. Sundal itu apa sih? Orang yang menggunakan tubuhnya untuk kepentingan pemuasannya sendiri. Jadi enggak hanya orang yang menjual diri, bukan. Termasuk itu. Tapi orang yang menjual tubuhnya untuk kepentingan sendiri. Pernah dengar enggak di China ada anak menjual ginjalnya untuk membeli iPad? Ini banyak sekali. Banyak sekali. Di Jawa Barat tahun lalu ada kabar. Orang jual ginjal 1 dibayar 75 juta. Harganya 385, dia cuma terima 75. Begitu dapat 75, langsung bayar utang 11 juta, sisanya beli TV, beli gadget, beli motor. 3 hari setelah beli, rumahnya dirampok habis. Ini Jawa Barat nih, ada 6 orang waktu itu. Anda bisa baca beritanya, berita nasional di TV bolak-balik. Tipe-tipe orang sundal. Artinya apa? Bukan menjaga tubuhnya, malah dijual untuk kepentingan yang sesaat. Anda bisa bayangkan tuh, ginjal ditukar sama iPad. Waduh, dapat iPad, beli iPhone, iPod, iPay, aku bayar, sama. Hati-hati, banyak sekali kita menukar dengan hal seperti ini. Anjing-anjing, tukang sihir, orang orang pembunuh. Pak, boro-boro bunuh. Saya lihat ayam dipotong aja pingsan Pak, 3 hari. Waduh, penuh belas kasihan hatinya.
Alkitab bukan bilang pembunuh manusia pada umumnya, tapi termasuk adalah pembenci saudaranya. Alkitab Yohanes berkata, barang siapa membenci saudaranya, dia sudah menjadi pembunuh manusia. Bapak Ibu, Anda nggak harus suka sama semua orang. Anda tidak harus sepakat sama semua orang. Anda tidak harus setuju sama semua orang. Anda nggak harus cocok sama semua orang. Kalau Anda nggak suka sama seseorang, ya sudah. Mungkin karena memang bawaannya nggak cocok, mungkin juga nggak sejalan, ya sudah. Tapi kalau Anda nggak suka, tolong jangan ditambah-tambahi terus. Apa ciri Anda nggak suka sama orang? Gampang. Begitu Anda nggak suka sama si A dan mendengar kabar bahwa ada orang ngomongin si A, Anda setuju. Anda nggak suka itu. Kalau saya mau tanya, apakah Anda itu musuhan sama dia enggak? Gampang. Kalau Anda mendengar musuh Anda ngalami musibah, waduh kasihan ya, dalam hati, syukur. Nah itu dia. Kalau Anda nggak suka sama orang ya sudah, jangan ditambahi. Kalau Anda tambah nggak suka, tambah nggak suka, lama-lama kaki Anda menyeberang garis benci. Kalau sudah nyebrang garis benci, Alkitab berkata, barang siapa membenci saudaranya menjadi pembunuh manusia. Sini saya percaya nggak ada yang benci mantu sama mertua, amin? Amin. Jadi tolong ngerti, pertarungan mertua mantu sudah ada zaman Daud sama Saul. Jadi nggak usah diteruskan. Orang-orang pembunuh, pembenci. Berikutnya, penyembah-penyembah berhala. Wah, saya mah enggak pakai patung-patung Pak, di rumah enggak, jauh dari saya. Saya mau beritahu Bapak Ibu, penyembah berhala itu idol, sesuatu yang Anda taruh melebihi Tuhan, itu berhala. Berhala modern sekarang itu bentuknya kotak, televisi, gadget, waduh sampai mata berair semua. Saudara Tuhan, hati-hati. Boleh, pakai teknologi itu dipakai saja. Tapi ingat, berhala zaman sekarang itu macam-macam. Ada orang menomorsatukan pekerjaannya, menomorsatukan duitnya. Ada. Beri waktu yang cukup untuk iman kita. Jangan jadi penyembah-penyembah berhala. Wah ini kelihatan. Penyembah berhala itu biasa diikat oleh yang namanya kultur adat. Bapak Ibu, adat itu ada yang sejalan firman Tuhan. Ada yang netral sama firman Tuhan, tapi ada yang bertentangan sama firman Tuhan. Contoh, budaya menghormati orang tua, sama firman cocok gak? Cocok. Budaya sopan santun cocok gak sama firman? Cocok. Gitu. Lah kalau makan semangka di kuburan? Loh, boleh toh, makan semangka di kuburan boleh toh? Boleh, cuma aneh, ngapain makan semangka di sana? Kayak gak ada rumah sama restoran aja. Gitu. Lo makan yang bebas, di mana juga boleh makan. Saya perlu beritahu Bapak Ibu, hati-hati. Tidak semua budaya jelek. Budaya melanggar firman Tuhan, tidak. Dibagi. Ada yang netral dan sejalan, ada yang bertentangan. Berikutnya. Orang yang mencintai dusta dan melakukannya. Jadi enggak cuma mencintai tapi juga melakukannya. Bapak Ibu, mencintai dusta itu bukan dusta loh ya. Lah kalau Anda berdusta sekali, minta ampun selesai. Mencintai itu artinya diulang-ulang. Pernah dengar gak sebuah kata menarik? Pernah dengar kata passion gak Bapak Ibu? Passion. Dia tuh passionnya itu masak. Passion ke apa tuh? Passionnya itu adalah musik. Hobi, bukan. Passion tuh beda sama hobi. The passion of the Christ. Passion terdiri dari 4. Pertama, talenta. Ada basic talentanya. Dan kedua, suka. Orang kalau talenta pasti suka. Makanya orang ngomong sama saya gini, Pak, orang tuh harus berani martir. Kalau saya bilang tidak. Ada orang punya karunia martir, ada yang tidak punya karunia martir. Kalau Anda punya karunia jadi WL, Anda jadi WL, santai. Tapi kalau Anda nggak punya karunia WL, begitu megang mic langsung gini. Kayak Elvis Presley. Bukan nyanyi, gemeter.
Teman saya unik lagi, ya hamba Tuhan bilang gini, saya kalau Jumat malam, Minggu mau khotbah, Jumat malam gak bisa tidur, Sabtu murus-murus. Minggu khotbah, selesai khotbah, Minggu malam tenang tidurnya. Saya bilang, Pak gak usah khotbah lagi, bukan talenta Anda. Talenta itu Anda pasti suka. Jadi kalau sudah suka, nah orang kalau suka saya mau tanya, diulang gak? Diulang gak? Kayak tadi makan bakmi itu. Orang suka pasti diulang, pasti. Kalau cinta, pasti diulang, pasti. Nah, rumahnya ujung-ujung, yang perempuan rumahnya Malang, laki Surabaya. Kalau cinta hujan deres, naik motor, disamperin. Tapi yang perempuan rumahnya Ijen, yang laki di daerah sini, Menarmet, kalau nggak cinta, nggak hujan aja nggak disamperin. Jadi, kalau orang sudah suka, pasti Saya mau tanya, kalau diulang terus jadi jago nggak? Mahir nggak? Mahir ya? Talenta, pasti suka. Kalau sudah suka pasti diulang, habis diulang jadi mahir, mastery. Ini 4 nih digabung, namanya passion. Jadi memang passion dia itu di bidang doa, artinya apa? Talentanya doa, dia suka berulang kali dan mahir dalam doa, itu baru passion. Pak, saya tuh bisa berdoa, berarti saya ini pendoa, belum tentu. Anda bisa naik motor terus bilang Anda itu adalah lawannya Rossi gitu. Anda bisa naik mobil, Anda bilang Anda temannya Sumeher gitu. Kan nggak bisa. Gitu. Ada orang yang jago main badminton, wah sampai juara, Owi sama Butet. Ada coba keplak, selesai. Yang namanya passion sampai selesai. Bapak Ibu, Alkitab berkata, yang mencintai dusta artinya apa? Mencintai dusta artinya bolak-balik dusta, ahli berdusta. Passionnya dusta. Ini penting. Orang kalau sudah passion tuh lupa waktu. Saya nelpon dulu calon saya, sekarang istri saya. Gak ada handphone pakai wartel zaman dulu. Telepon di wartel. Hujan deres di wartel, asik. Ya, ketok. Ya, apa sih? Pak, mohon maaf, udah mau tutup. Hah? Jam 7 masuk, sudah jam berapa sekarang? Jam 11 Pak. Oh ya sudah beres-beres dulu. Masih lama tuh beres-beres? Saya beres-beres ya, kamu beres-beres dulu ya. Nanti 10 menit lagi. Baru telepon. Pak sudah mau bubar Pak. Nah tadi baru sebentar. Jam 12 kurang 15 Pak. Orang tuh kalau cinta, ngomong apapun dibumbui cinta. Mantep tuh. Kayak gak pernah muda aja. Halo. Tapi kalau udah gak suka, lain perkara. Kita berkata, yang mencintai dusta dan yang melakukannya, semuanya tinggal di mana? Neng jobo, di luar. Mari kita berjaga-jaga. Makanya penting untuk apa? Dalam komunitas seperti ini, ada cool, bukan cool, cool. Nanti diarahkan sama Pak Aven, diarahkan. Loh Pak Aven juga diarahkan sama Bandung kok. Bandung diarahkan dari Jakarta. Pak Niko juga diarahkan dari Church of God terus. Dan Tuhan yang mengarahkan semua umatnya. Supaya apa? Semua rapih tersusun dalam skema tubuh Kristus. Karena Tuhan mengangkat jemaatnya. Amin. Karena ini sudah dingin dan hujan rintik-rintik, saatnya kita pulang. Ayo balik, sudah jam segini, berdiri, kita bangkit berdiri. Kita nyembah Tuhan. Haleluya. Mari ambil waktu nyembah Tuhan. Mungkin jarang-jarang di rumah bisa enak ada musik yang mengiringi. Mumpung di rumah Tuhan, ambil 2-3 menit kita menyembah Tuhan. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik, Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di
setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari jemaat sendiri katakan, Yesus, Kau anugerah. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Mari buka tangan kita, ambil waktu menyembah Tuhan. Yesus, Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam. Biar musik saja, mari berbahasa lidah. Kirialah bayaralah paralah bayaralah mosyandaya karalah mosyandaya karalamu. Kirialah bayaralah mosyandaya karalamu. Kirialah bayaralah paralah paralah paralah. Biarlah pengurapannya boleh memenuhi setiap kami, memagari setiap umat-Mu, supaya kami berjaga-jaga dengan penuh sukacita. Kirialah paralah 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 bayaralah paralah 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 paralah. Kirialah bayaralah mosyandaya paralah paralah paralah. Tuhan memberikan pemulihan demi pemulihan, pembebasan demi pembebasan, seutuhnya sepenuhnya dalam setiap aspek rumah tangga kami, keuangan kami, hubungan-hubungan. Kirialah paralah 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 paralah. Bawa iman hati kami terus dekat sama Tuhan. Yesus, 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 Engkau yang menjamin segala sesuatunya. Engkau sungguh Tuhan yang hidup. Sama-sama katakan, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam. Engkau terbaik, Engkau termanis. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis. Sama-sama katakan, di dalam hidupku. Engkau membuat hati kami berbunga-bunga. Engkau membuat hati kami mekar di hadapan-Mu. Penuhi dengan anugerah-Mu yang ajaib. Karena kami rindu untuk memasuki kerajaan-Mu yang penuh kemuliaan. Ajar kami berjaga-jaga hari-hari ini. Ingatkan kami mengenai apa yang kami harus lakukan hari-hari ini. Karena kami tahu anugerah-Mu sungguh luar biasa. Berkati berlimpah, limpah, 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 limpah umat-Mu senantiasa. Supaya sungguh kami boleh mengenal kebaikan Tuhan. Yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, saat ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tunjukkan kebaikan. Yang rumah tangganya sedang goyang, kehangatan kasih Tuhan akan melumuri seluruh keluarga ini. Amin. Terima kasih. Yang sedang dalam deadlock, keuangan yang buntu, setiap sumbat-sumbat dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Sambil menantikan Engkau datang untuk yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus sama-sama boleh katakan.